Ya, oke. Pada hari ini kita akan bahas tentang data understanding. Data understanding ini adalah salah satu tahap saat kita membangun proyek-proyek data mining yang menggunakan metodologi CRIS. Siapa yang ingat CRIS? Apa kepanjangannya? Siapa yang ingat? Panjangan CRIS. C-nya apa? Yuk, siapa? CRIS DM. C-nya apa? Cross, Pak. Apa, Togar? Cross, Pak. Cross, ya. Cross apa? Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi cross industri standar proses. Jadi di dunia industri, ya, termasuk di dunia akademis ya, termasuk kita ya di Indonesia juga menggunakan tahapan CRISDM untuk proyek-proyek data science, machine learning atau data mining itu menggunakan CRISDM. Nah, CRISDM itu sendiri ada berapa tahap? Ayo, siapa yang ingat? Minggu lalu ini. Ada berapa tahap CRISDM? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada berapa? Ada berapa tahap? Ya, nggak baca ini. Ada berapa tahap CRISDM? Yang baca? 6 ya, Pak. 6, Pak. Ya, ada yang mau nyebutkan 6. Satu apa? Sapitri. Business understanding, Pak. Understanding yang minggu Terus lalu. data understanding. Kemudian data understanding yang sekarang. 2, Ya. 3. Data preparation. Data preparation. 3, 4. Terus modeling, evaluation, sama deployment, Pak. Dan deployment. Iya, itu Anda harus ini. Tapi yang 6 itu sebenarnya otomatis nanti akan ingat ya. Karena setiap pertemuan ini akan saya tanya-tanya lagi. Otomatis ya. Yang penting itu Anda nanti memahami yang kita lakukan apa gitu di business understanding. Itu tugas Anda minggu yang lalu, yang sekarang ini kita tentang data understanding. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang data understanding itu kalau di bahasa Indonesia kan biasanya orang menerjemahkannya dengan telaah data. Jadi understanding itu diterjemahkan dengan telaah data. Jadi prosesnya adalah bagaimana cara kita mengumpulkan data. Ya, karena data mining itu kan bahan bakarnya data, digerakkan oleh data driven. Maka pertama kita harus mengumpulkan data. Nah, data itu kita dapatkan dari mana sumber datanya? Ya, cara ngambilnya bagaimana? Gitu. Nah, setelah kita ambil nanti datanya kita analisa. Tipe data di sana ada apa saja? Relasi antar datanya bagaimana? Karakteristik lain dari data itu bagaimana? Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan data understanding. Oke. Ya, ini yang tadi metodologi CRISDM yang saya bilang tadi, setiap pertemuan akan kita bahas terus ini ya. Business understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment. 1, 2, 3, 4, 5. Business understanding ini yang dilakukan. Nah, sekarang kita membahas data understanding ini, mengumpulkan data, mengetahui deskripsi data, melakukan eksplorasi ya data, hubungan antar atribut-atribut datanya bagaimana. Nah, tentu nanti yang terakhir ada kita memverifikasi ya, apakah kualitas data yang kita sudah ambil itu udah cukup enggak untuk bisa memecahkan masalah yang kita bahas di business understanding. Makanya yang pertama business understanding dulu. Kalau di skripsi
Business understanding itu adalah memahami masalah, identifikasi masalahnya. Apa masalah di tempat itu, sehingga kita merasa di tempat itu cocok untuk dipecahkan menggunakan metode data mining. Nah, karena metode data mining itu berbasis data, maka yang pertama kita telaah adalah datanya. Kita ambil dulu datanya di tempat itu. Nah, misalkan kalau di tempat itu di sebuah koperasi, kita tanya ke orang IT-nya ya, koperasi atau mungkin di perusahaan lain. Datanya mana, Mbak? Saya mau lihat apa data yang ada gitu ya, yang berkaitan dengan masalah ini. Kita minta dulu. Kemudian datanya kita lakukan analisanya, kita telaah. Itulah yang disebut dengan data understanding. Nah, yang akan kita bahas hari ini. Oke, ini yang tadi ya, mengambil data, mentelaah, melihat sumber datanya dari mana, susunan datanya bagaimana, tipenya bagaimana. Oke, jadi karena data mining itu intinya bukan intinya ya sebenarnya, yang menggerakkan data driven, bahan bakarnya yang membuat proses data mining ini bisa berjalan itu adalah data. Maka materi ini penting. Ada ulang-ulang nanti ini ada dua ya, ada data understanding, satu lagi nanti ada data preparation. Oke, nah ini masih yang tentang urutannya ya, satu. Ayo, Anda nggak boleh ya, ini otomatis Anda kalau hadir setiap hari, otomatis Anda ingat sendiri ya, karena akan saya sebut-sebut terus ini di sepanjang perkuliahan. Business understanding, data understanding, data preparation, ya, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, masing-masing tadi ada detailnya ya, yang di sini tadi ya. Nah, tadi detailnya. Yang satu ini ngapain aja, yang dua ngapain, tiga ngapain aja. Oke. Ini modul ini udah ada ya di ini, ada di portal ya. Silakan download, Anda baca-baca ulang. Kemudian, nah kalau kemarin di data understanding, minggu lalu ya, di pertemuan sebelumnya di business understanding ada format yang bisa kita gunakan untuk kita jadikan dokumentasi di proses tersebut. Maka di understanding pun ada dokumentasinya gitu ya. Sebaiknya kan ada dokumentasi ya setiap proses. Nah, jadi di data understanding, di dokumentasinya setidaknya kita tulis tentang laporan bagaimana datanya kita kumpulkan, data source-nya, data yang saat ini ya, datanya dibeli atau kita minta aja gitu, dikasih sukarela enggak. Banyak para peneliti yang data itu dia beli. Kenapa? Karena kalau nggak ada data dia kan nggak bisa meneliti. Nah, begitu juga sekarang kita di data mining, kadang-kadang data itu kita beli. Tapi kita harus bersyukur sekarang karena bidang data mining ini berkembang pesat, maka banyak sekali sekarang website yang menyediakan data-data yang gratis yang disebut dengan public dataset. Nanti kita lihat ya di pertemuan ini, nanti kita mencobakan mendownload dataset yang memang disiapkan gratis dan publik ya, nanti di Kaggle, di UCI ya, di data portal Bandung, portal Jakarta gitu, banyak data-data gratis yang bisa kita gunakan. Nah, datanya itu nanti bisa kita olah dengan salah satu model data mining yang menurut kita cocok nanti ya. Tapi ada juga yang kalau nggak ada ya datanya, ada juga orang yang dia jual ya datanya. Oke, itu nanti inilah dokumennya, nanti di deskripsi reportnya, ini hasil mengeksplorasinya, kemudian nanti, nah kualitas datanya bagaimana? Ada nggak datanya yang kosong? Ada nggak datanya yang error ya? Ada nggak datanya yang waktu misalkan kalau datanya digunakan untuk mengukur sesuatu, tapi tampilannya error dan sebagainya gitu. Nanti kalau datanya kurang berkualitas, ini yang kita bereskan di proses berikutnya, yang namanya nanti data preparation. Tapi ini harus kita laporkan di bagian proses data understanding. Nah, enaknya sekarang kalau untuk proses seperti ini, laporannya bisa kita pakai Jupyter Notebook. Kalau yang ini bisa pakai Jupyter Notebook ya. Nah, sebagian kita nanti memang melakukannya pakai Jupyter ya pada hari ini. Ada modulnya udah saya upload ya. Kemudian, nah kenapa data understanding ini penting? Iya, karena bahan mentahnya data, yang digerakkan oleh data. Solusi data mining ini. Data mining kan bagian dari AI kemarin.
sebagiannya ya. Jadi ya harus kita telaah dulu datanya. Kita telaah, kita kaitkan dengan maksud dan tujuan di business understanding. Jangan nggak nyambung ya. Di business understanding kita di latar belakang masalah, identifikasi masalah, permasalahannya A, data yang kita dapatkan B. Gimana mau terpecahkan nanti masalah di mana di bagian business understanding. Oke, ini. Nah, jadi dari proses data understanding atau telaah data ini diharapkan nanti kita tahu gitu ya. Kita mendapatkan titik sentuh. Bahasanya puitis ini. Kita bisa mengidentifikasi titik sentuh data dengan proses bisnis. Titik sentuh itu sama dengan benang merah ya, yang mempertemukan antara proses bisnis yang kita bahas ya di business understanding yang minggu lalu. Kita harus ketemu dengan datanya. Nah, itulah butuhnya proses telaah data ini. Kemudian sumber datanya dari mana? Nilai tambah data tersebut terhadap proses bisnis di tempat yang mau kita pecahkan, solusinya dengan berbasis data mining itu bagaimana? Oke, dengan kita memeriksa nanti sumber data kita itu ada nggak yang perlu diperbaiki? Karena data itu seringkali yang kita dapatkan, misalkan kalau kita dapatkan dari database, datanya nggak bersih. Datanya bisa, ya nanti ada istilahnya datanya kotor. Harus dibersihkan sebelum kita proses oleh proses-proses data mining yang selanjutnya. Oke, sekarang tentang sumber, susunan, tipe, dan model data. Nah, ini dia, tipe data. Nah, data itu bisa dari mana? Saat ini, data bisa kita dapatkan dari IoT. Nah, IoT. Sekarang lagi musim ini ya. Karena kenapa orang membangun IoT ya? Karena tujuannya sebenarnya untuk ngambil data. Tujuan. Kenapa data diambil? Karena kalau data diolah bisa menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat. Jadi kita bisa dapatkan data saat ini dari IoT ya, Internet of Things, dari observasi ya, dari survei. Nah, ini dari database ini yang paling sering nanti. Makanya data mining kadang-kadang disebut KDD. KDD itu knowledge discovery in database. Knowledge discovery in database. Nah, dari database data paling ini ya, paling umum gitu kita mendapatkan data dari database karena datanya terstruktur juga. Dari percobaan bisa kita dapat data. Dari server ya, dalam bentuk log ya, web atau bahkan dari sosial media sekarang. Facebook, dari Twitter, dari Instagram, kita bisa dapatkan data. Data itu bisa kita olah, yang menghasilkan informasi yang sangat berguna nanti. Yang kelihatan datanya semula nilai gunanya kurang, begitu kita olah, wah kita mendapatkan insight baru, mendapatkan pandangan-pandangan baru dari hasil olah. Oke, nah itulah jadinya data. Nah, setelah datanya dapat, baru kita bisa tahu ya sumbernya dari mana, bisa dari primer, bisa dari sekunder. Kalau primer datanya langsung kita dapatkan dari ini ya, dari sumber utamanya, dari orangnya misalkan ya, kalau kita melakukan wawancara. Ya, kalau secondary berarti kita mendapatkan dari pihak kedua. Nah, kemudian dari segi jenis ya, data type ini data itu secara umum kan terbagi dua ya. Ada data yang bersifat numerik, ada yang tidak numerik. Nah, kalau yang tidak numerik, itu ada nominal, ada ordinal. Nominal, misalkan data-data teks ya, data nama orang, alamat, itu jenis datanya nominal. Ya. Kalau ordinal, ini dia datanya tidak angka, ya, tidak berbentuk angka, tetapi datanya itu kalau diurutkan ada maknanya. Begitu. Tapi datanya bukan angka. Kita ya selama ini kan yang tahu yang bisa diurutkan itu hanya angka ya. Ternyata data yang tidak angka pun bisa jadi ada urutan. Ya, misalkan apa? Misalkan data kita nyebutnya A sangat bagus, B bagus, C cukup, apalagi D jelek, E jelek sekali. Itu kan datanya berbentuk tulisan ya. Tapi kita tahu urutannya. Urutannya yang pertama yang bagus, yang paling baik itu bagus sekali, baik gitu. Itu namanya datanya ordinal. Tapi ada juga data berbentuk tulisan yang nggak bisa diurutkan. Misalkan nama Anda, apakah nama seseorang ya kalau diurutkan ada maknanya? Nggak ada maknanya. Maksudnya itu tidak menunjukkan kualitas. Paling
kalau mengurutkan berdasarkan huruf pertama itu kan bukan kualitas ya. Bukan berarti orang yang hurufnya A duluan dia lebih berkualitas dari yang hurufnya B duluan. Nah, jadi ordinal ini maksudnya dari segi urutan kualitasnya. Jadi data yang tidak angka pun ya, kalau yang datanya tulisan tapi tidak ada kaitan dengan urutan-urutan itu namanya nominal. Tapi kalau ada disebut ordinal. Yang kedua data angka, numerik. Nah, datanya angka ya. Kalau data angka ada yang interval, ada yang rasio ya. Kalau interval datanya biasanya terbatas ya, dari sekian sampai sekian gitu. Nah, itu namanya data interval. Kalau rasio biasanya datanya dari data hasil pengukuran misalnya. Angka kan angka itu ya, kita ngukur suhu, ngukur tinggi, yang ngukur berat gitu ya. Datanya data rasio. Oke. Kemudian ada data jenisnya time series. Time series ini maksudnya datanya berubah karena waktu. Time series ya, karena waktu. Cuaca gitu. Suhu juga bisa time series ya. Pada detik sekian gitu. Itu namanya data time series. Nah, data time series ini variabel independennya ada yang univariat ya, ada multivariat ya. Ada yang dipengaruhi oleh satu variabel atribut ya, ada yang bisa beberapa variabel yang menentukan seriesnya. Kemudian ada data berbentuk graf ya, graf. Ada yang directed, ada undirected, ada data yang terstruktur. Nah, dari segi strukturnya data ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang semi terstruktur. Nah, data yang terstruktur itu data ya dari database. Dari database itu pada umumnya datanya terstruktur. Jelas gitu ya, mana itemnya, mana kolomnya, mana record. Tapi ada data yang nggak jelas strukturnya, misalkan data gambar, data peta, data dalam bentuk kalimat, data dalam bentuk suara, dalam bentuk video, itu kan nggak terstruktur. Nah, ini nanti punya challenge yang tertentu gitu kita di dalam kalau kita mau mengolah data ini ada tantangan tersendiri ya. Nah, sebaiknya ada data yang semi terstruktur antara struktur dengan tidak terstruktur. Inilah yang mempertemukan nanti. Contohnya kalau datanya kita ambil dalam bentuk JSON, XML, atau sekarang ada JSP gitu ya. Oke, dan sebagainya. Itulah masalah tipe data. Nah, jadi data setelah kita dapatkan, kita bisa dapatkan datanya berbentuk Excel, JSP, JSON. Nah, umumnya kita datanya ini. Yang paling banyak sekarang kalau proses data mining, dengan berbagai sumber, apakah sumbernya itu dari database atau dari sumber yang lain gitu ya. Kebanyakan datanya JSP. Walaupun ada juga nanti kita dapatkan datanya dari JSON atau XML ya. Ini sebenarnya ada XML di sini. XML juga bisa jadi sumber bentuk data yang kita dapatkan. Nah, kalau dari database juga bisa. Kita bisa ambil datanya dengan menggunakan perintah SQL. Apakah database-nya pakai MySQL atau PostgreSQL gitu, dan sebagainya. Nah, bisa juga datanya berbentuk dokumen, gitu, berbentuk file Word atau PDF gitu ya. Nah, bisa kita olah juga nanti dengan metode-metode tertentu ya. Kemudian data berbentuk multimedia, datanya berbentuk audio, video. Gitu. Nah, ini tadi yang datanya tidak terstruktur. Nah, ini dia. Kita bisa mendapatkan data dari sumber luar ya, external source. Itu tadi yang saya sebut open data repository atau public domain web page. Ya. Jadi sekarang banyak gitu data-data yang bersifat public, sudah public, open, free lagi ya. Kita bisa ambil, download secara ini. Untuk apa? Untuk kita olah menggunakan metode data mining. Nah, hari ini kita akan coba nanti pakai Kaggle nanti ya, Kaggle sama Uci ya. Kita coba. Nah, inilah sumber-sumber data, contohnya sumber data yang saya sebut tadi, bisa Anda download aja, Anda coba aja nanti. Anda ambil data dari sini atau mau dari sini, coba Anda lihat gimana cara ngambil datanya. Bisa kita ambil datanya. Kalau diambil, diapain? Ya, setelah nanti Anda belajar data mining, datanya bisa Anda olah. Setelah diolah kita akan mendapatkan informasi yang berguna untuk pimpinan, untuk penguasa, untuk pemerintah gitu, atau untuk apa. Jadi guna data diolah itu gunanya kan sebenarnya untuk supaya keputusan-keputusan yang diambil itu berbasis data yang hasil olahan. Ya. Nah, saat ini ada cara untuk mengolah data yang bersifat cerdas yang disebut dengan data mining, dan sumber datanya juga banyak. Jadi nggak ada orang kekurangan data. Wah, saya nggak ada data yang mau saya olah. Ya, ini banyak. Ini baru sebagian ini.
Nah, malah di wiki ada ya, Wikipedia. Bahkan Google, Google kan ada Google Search. Nah, selain Google Search, Google itu punya dataset search. Nah, jadi Anda bisa cari dataset yang Anda inginkan. Oh, saya mau ngolah data tentang pemain sepak bola. Saya cari di Google. Jangan carinya di Google. Cari aja di Google data ini. Dataset search, research Google. Langsung kita dapatkan datanya. Biasanya dalam bentuk file CSV. Oke, nah sekarang bentuk data yang terstruktur. Nah, ini Anda udah belajar lah di data bisa. Jadi data struktur ini kan kita nyebutnya kolom. Ini ada 4 kolom. 1, 2. Kolom pertama namanya symbolic. Kolom kedua namanya normalize losses ya, make yield type. Satu data begini ini namanya item. Ada yang menyebut diktum ya, datum atau butir data. Nah, ini butir data. Oke, nah keseluruhan inilah yang namanya dataset. Jadi kalau Anda sama ini nanti ya ditanya Anda, datasetnya mana? Berarti nanti datanya berbentuk seperti ini. Ini namanya dataset. Saya Pak mau buat skripsi berbasis data mining. Dataset kamu mana? Nggak ngerti saya Pak dataset itu apa. Ya berarti nggak ngerti data mining kok. Pakai metode data mining. Ya di-ngertiin dulu. Oke, nah nanti di data juga ada metadata. Ya. Nah, data itu adalah yang menjelaskan data itu apa sih strukturnya, tipe-tipenya, kegunaan setiap ini. Itu namanya metadata. Nah, ini tadi ya. Jadi tipe data. Ya, jadi data itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Ada yang semi terstruktur. Nah, apa bedanya data struktur dengan data tidak terstruktur? Ya, kalau data struktur bentuknya berbentuk baris sama kolom. Kalau data tidak struktur nggak jelas yang mana baris mana kolomnya. Misalkan kita dapat suara rekaman orang, itu kan data ya. Itu datanya gimana nanti itu? Kita mengolahnya kan dia nggak berbentuk database. Nah, itu nanti ada cara tersendiri. Gambar, image ya, audio, video, kalimat di dalam sebuah dokumen. Sekarang orang banyak mengolah dokumen. Data mining yang mengolah dokumen ini sama nggak? Berapa tingkat persamaan dokumen A dengan dokumen B? Nah itu kan yang kita olah dokumennya, bukan datanya kan tidak terstruktur itu. Nah, makanya sekarang pembahasan di data mining ini harus bisa kita mengolah data baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Yang jelas memang more difficult to manage ya, data yang tidak terstruktur memang lebih ini ya, memiliki tantangan tersendiri lah kita untuk bisa mengolah. Nah ini contohnya data tidak terstruktur. Data dari email itu kan nggak terstruktur. Data di web, data di sosmed itu nggak terstruktur semua tuh. Data di halaman webpage itu. Sementara data ini banyak di internet. Lah kalau nggak didaya gunakan oleh proses data mining atau analisa data dengan menggunakan metode data science atau machine learning kan mubazir ya, mubazir. Nah, makanya nanti data yang tidak struktur ini harus ada cara tersendiri ya. Nah, kemudian data itu nanti ada yang bersifat dikotomi ya. Laki-laki, perempuan, hadir, tidak hadir. Nah, itu namanya kadang-kadang disebut juga binomial ya. Nominal ya. Itu namanya data dikotomi. Ada data discrete. Nah, data discrete itu data yang berbentuk angka, tapi antara angka satu dengan angka berikutnya itu nggak ada di tengah-tengahnya. Nah, itu nggak ada di tengah-tengahnya. Itu namanya data discrete. Misalkan orang nyebut jumlah anak, nah itu kan hasilnya kan angka. Jumlah anaknya berapa? 2, 3, 5 gitu kan angka itu. Tapi antara 2 dengan 3, ada nggak orang nyebut anaknya berapa? 2,5? Nah, nggak ada. Nah, itu namanya datanya discrete. Tapi kalau data continuum, data angka, tapi data di tengah-tengahnya bisa ada. Misalkan suhu. Ada suhu orang 36, ada 37. Tapi ada suhu orang 36,5. Nah, itu di tengah-tengahnya ada. Maka itu namanya data continuum. Data continuum. Itu membedakannya. Nah, ini tadi data primer dengan data sekunder ya. Data primer dari orang pertama, data sekunder dari orang yang kedua. Nah, sekarang kalau tipe data kita berbeda, apanya nanti yang berbeda? Wah, itu nanti akan banyak yang pengaruhnya ke proses berikutnya. Makanya setiap data yang kita dapatkan, kita harus tahu apakah data kita itu nominal, kategorikal, ordinal, interval, atau rasio.
kita harus tahu gitu. Dan kita harus memahami gitu. Apa bedanya data nominal tadi ya, seperti yang saya jelaskan dengan data ordinal, data interval dengan data rasio, apa bedanya? Nah, ini dia di sinilah ini ada bedanya. Misalkan di dalam operasi matematik, data nominal itu bisanya cuma sama dengan tidak sama dengan. Kalau data ordinal, karena dia berdasarkan urutan tadi, kita bisa ditambah. Kita tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, kalau data interval, selain lebih besar lebih kecil, bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan. Itu datanya judulnya data interval. Kalau data rasio bisa lebih tinggi lagi, bisa kita bagi gitu. Itu data. Nah, ini dan selanjutnya nanti ya bisa kalau proses berikutnya nanti bisa proses modus, proses grup, proses ini. Oh, ini apa? Ini masalah nol ya, dia punya nilai nol kan? Oke, ada juga data yang bersifat yang berdasarkan waktu. Ada yang data cross section, yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Ada data time series, yaitu data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu. Ya, ini contoh model data terstruktur, ini model data tabular. Ini persis kayak database relasional dalam bentuk view table, datanya kan tabular. Jadi makanya orang paling banyak dan paling enak, paling mudah itu ngolah data yang sumbernya dari database. Makanya data mining itu terkenal KDD-nya. KDD apa tadi KDD? KDD tadi apa? Ya, saya udah sebut 3 kali nyari. KDD apa? Udah pada kabur nih. Knowledge, data mining, discovery. Ya, si Sofyan Febriansah. Ya, oke. Knowledge-nya benar. Tapi di yang 2 belum benar. Ada yang mau benerin nggak? K-nya knowledge. Di yang kedua? Ada yang mau perbaiki? Ya, yang penting berani aja, nggak apa-apa. Ya. Knowledge? Ayo. Soalnya pada ini. Prananda, ayo apa Prananda? Knowledge discovery data mining, Pak. Iya. Knowledge discovery data mining. Huruf-hurufnya udah benar semua. Cuma ada satu Tadi apa? Apa? Berarti saya tadi kebalik ya, Pak? Bukan, kata-katanya udah benar, cuma ada satu kata preparation tapi nggak masuk dalam singkatan ya. Apa? Knowledge discovery. Nah, Discovery in database. Ada in-nya, tapi kan nggak masuk dalam singkatan in ya. Orang nyebutnya KDD aja ya. Knowledge discovery in database. Kadang-kadang data mining disebut juga KDD ya. Knowledge discovery in database. Kenapa? Karena sumber datanya banyak dari database. Lebih enak juga ngolahnya ya, karena udah langsung berbentuk tabular, langsung terstruktur datanya. Nanti kita coba hari ini juga kita hanya mengolah data yang berbentuknya tabular ya. Nah, ini ada juga nanti data graph ya. Nah, ini datanya udah lebih advance ya datanya. Struktur data yang yang memang digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Nah, ini tadi data serial. Data serial ini kita tahu ini apa tingkat pertumbuhannya. Kita bisa prediksi nanti pada serial kesekian berapa. Tentang apa ya? Oh, ini tentang COVID dari COVID-19 dari tahun 2020. Oke, nah ngambil data. Nah, jadi pada hari ini pada pertemuan ini Anda akan coba kita nanti ngambil data dari Kaggle ya. Kalau Anda mau coba dari Poltar Bandung silakan. Ada juga orang yang ngambil data dari web itu ketemunya nanti dapatnya data yang tidak terstruktur tadi ya. Namanya web scraping. Sebuah web itu datanya bisa kita ambil, kita sedot ya. Ada aplikasinya untuk ngambilnya. Ya kalau dulu orang pakai teleport ya, sekarang kan kalau butuh data mining nanti ada ininya ya, ada ada petunjuknya nanti tentang ngambil itu nanti ada ya. Oke, ini percobaan kita hari ini nanti ya, pakai Jupyter tadi sudah saya upload ya ke portal. Nah,
prosesnya beginilah, datanya kita cari, kemudian kita download, kemudian baru kita buka pakai di Python. Nah, ini contoh kita nanti adalah data ini, data klub sepak bola, pertandingan sepak bola top 5 di Eropa ya. Ya, jadi di Kaggle, di Kaggle itu datanya update ya. Dia punya data tim-tim dengan pemainnya yang menggolkan di setiap pertandingan. Di setiap pertandingan. Oke. Nah, nanti datanya ini ya. Nantilah kita cobakan ya. Nah, ini contohnya orang yang menganalisa, dia bisa tahu nama-nama pemainnya ini ya. Jadi dari data itu ketahuan nama dia, walaupun sebenarnya udah tahu ya. Pada periode yang lalu, oh ini ya Liga Primer ya. Oh ya ini kalau ini nanti yang Anda ambil Liga Primer ya, EPL ya, English ya, Liga Primer. Pada musim lalu kan yang paling banyak menggolkan si Harry Kane, kedua si Muhammad Salah, ketiga si Bruyne. Nah ini. Jadi dari data ini nanti ada datanya di Kaggle nanti lah kita cobakan. Nah selain itu datanya nggak bisa kita ambil, nggak langsung kita download, tapi pakai menggunakan API. Ya di Kaggle juga ada ya cara menggunakan API, tapi kita belum cobakan, mungkin minggu depan ya. Sekarang Anda pakai download aja deh. Nah ini kalau pakai Kaggle nanti kita install dulu di Python kita Kaggle-nya, nanti kita ngambil, nanti ada semacam token nanti kita. Nah ini ya kita ngambil token dari Kaggle. Nah nanti baru kita ambil pakai ya, kita kan editornya pakai Jupyter ya. Ini dari Jupyter kita bisa ambil, nggak perlu kita download, langsung kita tarik gitu. Itu contoh cara ngambil data pakai API ya. Sama nanti kalau mau API-nya yang ada di mana? Yang ada di portal 1 Bandung, nanti caranya baca aja nanti di websitenya ini ya. Jadi setiap website ini dia ngasih tahu cara ngambilnya pakai API. Nah, itu kan sudah kita dikasih gratis, free, penting untuk kita, dikasih tahu lagi caranya. Nah, masa Anda nggak mau jadi seorang data science? Sudah seenak itu kan. Kalau dulu susah kita ngambil data ke BPS, sudah ngambil data, kita kasih istilahnya dulu, kita kasih uang kopi dulu dia, baru dia bergerak ngambil data. Itu pun seminggu, minggu depan Pak ya, gitu. Minggu depan ya Pak datanya kan. Sekarang karena sudah sistemnya terbuka ya, publik ya, ada setiap departemen itu ada bagian publik keterbukaan publik, datanya yang kita bisa lah ngambil. Ini di data sekolah dasar di Bandung, kita bisa ambil seluruh data sekolah dasar di Bandung, siswanya berapa, ya macam-macam gitu. Nanti kalau mau kita olah kan kita bisa dapat informasi yang sangat berguna nanti. Nah ini contoh cara pengambilan data yang tadi dari portal 1 Bandung. Nah, nanti bisa Anda cobakan kalau mau ngambil ya. Kemudian nah ini tadi yang kita bisa ngambil data dari web. Nah tentang petunjuknya ini ada bagus dibuat di situs realpython.com. Nah ini Anda nanti bisa Anda klik, Anda ke sini nanti cara-caranya. Nah cara-caranya ini, cara mendownload. Jadi kita kayak ini ya, sebuah website itu kayak kita sedot, kita ambil datanya gitu, nanti data kita ambil ya. Ya mungkin dia berbentuk HTML ya, tapi nanti dengan HTML itu kita bisa olah supaya jadi terstruktur ya. Nah ini yang kalau kita mengambilnya dari database, nanti bisa pakai MySQL atau pakai Postgre ya, tapi dengan syarat kita kan harus punya akun username sama password kan, nanti bisa masuk ke ini kita, ke Python kita nanti. Nah setelah itu baru datanya kita olah. Nah mengolah data di Python kita pakai library, nama library-nya Pandas. Yang kemarin ya, import Pandas SPD. SPD. Nah, ini import Pandas SPD. Nah, kadang-kadang dalam data understanding ini kita butuh juga kita nanti library NumPy. Nah, ini nanti setelah Anda download nanti ini yang periode lalu ya, periode sekarang kan ini pertandingannya belum ada ya. Oke, coba kita ambil lagi data. Oke, nah ini dia proses. Ini nanti ada nanti. Oke, telah ada. Nah, nanti kita lakukan. Jadi di data understanding, hal yang penting itu setelah kita dapat data,
kita lihat dulu tipe-tipe datanya ada berapa, kolomnya ada berapa. Ini kan kolom ya, kayak struktur data di database. Oh, tipe datanya yang ada uname tipe datanya int64, ada ID tipe datanya int64, ada player name tipe datanya objek. Nah, jadi tipe datanya nggak kayak di database. Tipe datanya ada integer, ada float, ada objek. Kalau objek ini string ya. Kalau string itu dia objek. Kalau integer sama float ini numerik. Kalau integer berarti datanya tidak berkoma. Kalau float berarti datanya berkoma. 64 ini berarti panjang bitnya aja. Ya, nanti ada percobaannya. Ini juga nanti, nah kita bisa setelah kita ambil, kita bisa lihat data. Kita mau ambil datanya kalau tadi kolomnya, kan bisa jadi data itu atributnya 29 nih. Kalau yang ini contohnya 29. Kita mau lihat 5 saja, atau kita mau lihat atribut yang tertentu saja. Nah, itu bisa pakai df titik ini ya, perintahnya ini ya, ilog ya, index location sebenarnya. Nah, selain itu kita bisa dengan Python dengan cepat kita bisa mendapatkan data statistik dari data yang sudah kita dapatkan. Data statistik itu data rata-ratanya, standar deviasinya, nggak perlu kita hitung-hitung lagi. Udah ada perintahnya dengan satu perintahnya describe. Nah, begitu juga nanti kalau kita mau rata-rata ya. Rata-rata itu kan kalau di statistik ada dua ya. Ada rata-rata secara aritmatik, ada rata-rata secara statistik. Secara statistik itu kan kita mengenal standar deviasi. Nah, standar deviasi atau standar deviasi itu simpangan baku ya. Simpangan baku itu nanti kalau dikuadratkan namanya varian. Nah, dari sinilah nanti kita tahu ada nggak data-data yang variasinya keluar dari jalur. Nah, kalau ada yang keluar dari jalur namanya outlier atau dalam bahasa Indonesianya nanti pencilan. Bahasa Indonesianya pencilan. Mana pencilan? Ini pencilan. Pencilan itu dari sekumpulan data kita nanti ada saja datanya yang aneh. Kok nggak? Misalkan umur ya. Umur orang itu rata-rata dari satu sampai, atau kalau umur pekerja lah. Umur pekerja itu dari 15 sampai 70 tahun gitu. Tiba-tiba ada orang yang umurnya 300. Nah, itu namanya pencilan. Pasti nanti ketahuan kalau kita gunakan fungsi-fungsi tertentu. Ya, wah, ini ada outlier ini aneh. Orang umurnya dari 10 sampai 80. Dia umurnya 300. Nah, itu nanti pencilan itu kalau datanya banyak, kita harus olah pakai program. Kalau nggak kelihatan sama kita. Ya, nah ini karena nanti ada di praktek, ini saya next aja. Nah, ini nanti untuk membuat tabel frekuensi. Untuk membuat distribusi. Nah, ini distribusi, misalkan ini mainnya berapa kali. Ini jumlah mainnya ya. Iya, ini kan jumlah mainnya ya. Oh, ini ya. Berarti belum pemain. Oh, jumlah pemain ya. Ini jumlah pemain. Jumlah pemainnya. Jumlah pemain di dalam setiap tim ya. Berarti Everton jumlah pemainnya 28. Ya, MU 27, Liverpool 27 jumlah pemain ini. Nah, ini nih pencilannya. Yang lain jumlah pemainnya dari 23 sampai 28. Ini kok ada jumlah pemainnya cuma 1. Nah, ini namanya datanya data pencilan tadi, data pencilan itu outlier ya bahasa Inggrisnya, outlier. Ini kenapa ini? Aneh ini datanya. Nah, ini harus kita periksa datanya itu yang gunanya data understanding itu supaya kita melihat setelah datanya kita ambil, kita periksa ada keanehan-keanehan nggak di data ini. Karena kan kita nggak bisa percaya kan data itu kan dari orang lain ya, dari pihak ketiga. Kita cek itu bisa saja datanya salah masuk atau salah waktu ngambil atau salah menginput dan sebagainya. Nah, atau memang seperti itu ya. Kalau ini kenapa dia 1? Nah, ini kan bisa dipikirkan ini kenapa 1? Kenapa? Ada nggak ini pengamat sepak bola? Ini kayaknya, ini kenapa dia 2 tim? Ini kayaknya pemain yang 1 ini pada musim ini dia berada di 2 tim, kan ada gitu ya, kan ada pemain-pemain itu kan dijual, dipinjamkan gitu ya. Ya kayaknya begitu ini. Makanya jadinya dia masuk ke Chelsea, masuk juga ke Fulham ini. Ada 1 orang, sehingga jadi 1 dia. Karena perintah value cons ini dia akan melihat ininya, melihat pemain itu berada di tim mana. Oke, ini bisa pakai group by nanti ya. Nanti ya tugasnya nanti ada di ini. Kalau Anda mau baca lebih lanjut nih, baca ada modulnya, ada ini, Anda baca ya. Oke, itu. Ya, ada pertanyaan sebelum kita ke prakteknya? Ada pertanyaan?
Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, selanjutnya ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, sekarang ini ya untuk percobaannya. Percobaannya ada. Nah ini, Anda download ini percobaan data understanding zip, Anda ekstrak. Nih, saya download ya. Ekstrak ke direktori Anda. Ke direktori kita yang mana? Ke direktori Anda nanti ya. Direktori. Nah, coba ini. Data mining malam. Oh, yang pagi. Yang pagi di sini ya. Ini ya. Saya pindahin dulu ya ntar. Kok di sini? Nah, saya pindah dulu ke sini biar satu grup deh. Oke, nah saya letakkan ke sini, saya download. Setelah saya download, saya lihat. Nah, ini kan zip ya. Ekstrak. Nah, di ekstrak key aja. Nah, setelah di ekstrak ini kan ada folder. Nah, ini dia, ada 4 file nanti. Oke, kita mau masuk ke sana, berarti ini saya tadi udah buka. Sudah buka, ini saya tutup dulu, ini juga saya tutup semuanya. Biar tidak mengganggu kita. Tutup dulu ya. Oke, nah sekarang setelah saya copy dan saya ke direktori yang ini ya, kuliah data warehouse data mining Kamis pagi. Oke, kan kita mau masuk ke mana ini, ke Python-nya ya, ke Jupyter ya. Saya copy kan gitu ya. Saya copy, saya mau buka prompt-nya Anaconda. Yang prompt-nya ya. Waduh. Salah terus. Nah ini. Anaconda prompt, saya buka. Nah, direktori kerja, kita masuk ke direktori kerja kita kan. Nah, kebetulan direktori kerja saya di E, saya ke E dulu. Dari E baru saya masuk ke folder yang tadi. Nah, caranya kan gini aja ya. Tadi kan udah saya copy, ini saya paste. Nah, sini tadi letaknya. Saya enter. Nah, saya masuk sekarang ke direktori. Untuk memastikannya saya lihat ya, saya edit. Nah, kan ada ini ya. Tadi mana tadi dia? Yang baru foldernya. Nah, ini percobaan modul data understanding. Kalau sudah baru kita buka Jupyter. Jupyter. Notebook. Enter. Barulah kita ke Jupyter. Kelihatan ya prompt-nya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini masih saya rekam ini nanti. Asal nggak putus Zoom-nya nanti saya upload. Ya, ini ya. Tadi berada saya masukkan ke folder tadi kan. Nah, ini. Kan dalam folder tadi ada 4 tadi. Saya klik dulu folder. Nah, ini dia. Jadi pertama yang Anda cobakan ini, percobaan 1 Anda cobakan, percobaan 2 Anda cobakan. Nah, tugasnya ini. Tugasnya yang 3 ini. Nah, untuk percobaan 1, kebetulan datasetnya udah ada ini. Nama datasetnya auto mobil. Ini udah saya download kan. Jadi untuk mencobanya Anda klik ini percobaan 1. Anda klik percobaan 1. Nah, ini percobaan 1 tentang data understanding. Jadi di percobaan ini saya sudah mendownload file dataset ya, nama filenya automobil EDA CSV. Ini udah ada nih. Kalau saya klik, nah ini kan dia udah ada. Sudah ada, Anda tinggal cobakan nih. Nah, cobakan satu-satu dari atas ke bawah dan lihat hasilnya. Nanti untuk Anda jadikan sebagai patokan waktu menjawab tugas. Nah, misalkan ini baris pertama kan. Ini jalankan. Kan harus dijalankan supaya ini dikenal ya. Karena kan di sini ada PD ya. PD itu apa? PD itu kan ini yang di atas. Ini kalau ini nggak dijalankan duluan, kalau langsung ke sini lihat ya. Kalau langsung ke sini, nah, error dia. Kenapa? Karena dia tunjuk ini ke sini. PD, saya nggak kenal namanya PD. Kenapa? Karena yang atas ini belum dicoba. Itu banyak yang nanya ke saya, Pak. Kok error, Pak? Jalankan dulu yang atasnya. Yang bagian atasnya dijalankan. Jangan menjalankan yang bagian langsung ke tengah. Jadi yang ini dijalankan dulu. Lihat, ini dijalankan di run. Ini saya klik run ya.
Saya klik run. Nah, baru walaupun nggak kelihatan hasilnya, sebenarnya di memori tersimpan bahwa Pandas itu adalah PD dan NumPy itu adalah NP. Sehingga kalau di sini dipanggil PD, nah bagian baris ini kenal dia. Lihat, saya jalankan ya. Saya run. Nah, ini baru ada hasilnya. Jadi ini hasilnya adalah berarti file ini, file dataset ya, dataset yang nama filenya automobil CSV ini, isinya ini. Ada 29 kolom ini, ada 29 kolom. 9 kolom. Yang dilihatkan ini kalau perintah head, ini untuk memperlihatkan hanya 5 saja. Padahal ini hasil datanya nggak 5 ini, ada 200-an. Ada 200 data tentang mobil ini, tentang mobil. Ini tentang berbagai item-item mobil otomotif yang saya juga nggak paham semua ini kalau mobil ya. Ada ini ada harganya ya. Paham cuma harganya ya. Ini kecepatan maksimumnya, kecepatan horsepower-nya ya. Dieselnya ada berapa, gasnya, gitulah. Ini body style, jumlah pintunya, jumlah pintu ya. Gitu ya. Nah, ada. Jadi itu datanya. Ini datanya juga di-download dari Kaggle sebelumnya. Nah, kemudian datanya ini biasa kita analisa. Nah, itu analisa yang di bawah ini jalankan aja ya. Ini untuk menampilkan grafis nanti ya. Ini kan belum ada hasil apa-apa ya. Ini juga dijalankan, ini belum ada hasil apa-apa. Nah, ini yang tadi. Karena data ini kan tadi variabelnya namanya DF ya. DF sama dengan. Maka kalau kita mau tahu tipe data, kan pakai dtypes tadi ya. Dtypes, saya jalankan ini. Nah, saya jalankan. Bentar ya, ini masih pasir ya, lihat ini pasir. Kalau pasir dia masih kerja. Masih proses simbol pasir. Ya, kadang-kadang ini dia agak lemot. Karena hadis saya ya kayaknya. Belum jadi sebentar. Pasir deh. Ada yang bertanya dulu sampai sini? Ada yang bertanya? Halo, ini perhatikan nggak nih? Iya Pak, perhatikan Pak. Perhatikan Pak. Rodi sama Lutfi. Berarti yang lain nggak perhatiin. Oke, nah ini udah selesai ya. Jadi ini dia. Yang ada 29 tadi nih. Yang simbolik ada tipenya integer, ada tipenya objek ya. Objek ini tadi kan kita anggap string ya. Kalau di database mirip string lah dia gitu. Ada yang float, nah, ada yang integer, ada ini tipe-tipe datanya ketahuan. Datanya ketahuan. Apalagi, nah kita bisa lihat hubungan antar item-item data ini bisa kita lihat hubungannya. Kita bisa lihat hubungannya. Nah ini hubungan relasinya. Relasi antar item. Nah biasanya relasi ini kan kalau semakin menuju satu semakin berelasi ya. Berarti kayak ini. Ini berarti berelasi antara wheelbase sama width. Berarti punya relasi yang hampir positif satu ya. Kalau yang relasinya kecil-kecil ini berarti nggak ada kaitan gitu antara item data. Jadi kita bisa tahu gitu dengan hanya perintah df core ya. Core ini correlation. Apalagi yang mau dicoba? Oh kita bisa ambil sebagian. Kalau ini tadi kan kita melihat datanya panjang banget, banyak ya. Ada 29 ini 29 kolom. Sampai ini pakai apa ini? Pakai ada scrollnya ini ya di bawah. Kita bisa ambil sebagian aja. Kalau mau ngambil sebagian item saja, begini caranya. Nah, kita sebut, misalkan saya mau hanya melihat bore, stroke, compression ratio, sama horsepower ya. Ini saya bisa. Nah, ini hanya relasi cuma 4 aja ya, 4 variabel. Nah, kemudian ada perintah describe ya, seperti tadi yang ada di PPT tadi ya. Describe ini melihat statistik dari data kita. Statistik itu jumlahnya. Jadi lihat nih, jumlah datanya 201. Tadi yang kelihatan sini kan cuma 5 ya. Karena pakai head ya. Kalau head itu dia cuma memperlihatkan 5 data. Kalau sampai 4 ini kan 5. Nah, sebenarnya datanya berapa? Ternyata waktu kita describe, nah ketahuan nih datanya 200. Nah, data simboling ini kan rata-rata 200. Ternyata ada datanya yang kosong itu. Ini kenapa 197? Berarti ada data strong yang kosong. Yang nggak tahu kenapa ya, salah input atau kenapa gitu datanya. Rata-rata kan 201.
Ada satu yang nggak 201 ya data di bagian stroke. Itu nanti data missing namanya. Ada data. Rata-ratanya kita tahu nilainya. Misalkan rata-rata panjang, kalau length ya, rata-rata panjangnya sekian, standar deviasinya, nilai paling kecilnya, kuartil 25%-nya, kuartil 50%-nya, kuartil 75%-nya, data maksimumnya gitu. Nah, itu dengan perintah describe. Kalau yang mau kita describe tipe data tertentu, kan tadi kita udah tahu di sini ya, tipe datanya ada integer, numPad, ada objek, ada float, numPad. Kita mau lihat yang kita describe hanya yang tipe datanya objek saja. Nah, ini include objek kalau dijalankan. Nah, ini hanya yang tipe objek saja. Karena tipe objek itu kan tipe string. Kita mau lihat itu. Kadang-kadang kita perlu lihat ininya, data statistiknya ya. Karena kan dia bukan angka ya. Nah, ternyata tipe objek itu untuk dibuat itu ada 22 perusahaan. Aspiration ada 2. Jumlah pintunya jenisnya cuma 2 ya. Kayaknya jumlah pintunya 1 sama 2 ya. Jenis bodinya ada 5. Jenis wheel-nya ada 3 dan selanjutnya. Nah, ini value counts. Value count ini melihat data jumlah untuk kategori tertentu. Misalkan untuk drive wheels. Drive wheels itu datanya kalau di kelompok-kelompok kan ada berapa? Kalau kita enter langsung ketahuan nih. Jadi pada data drive wheel yang FWD 118, yang RWD 75, yang 4WD 8 gitu. Kita bisa ubah ke bentuk frame dia. Bentuk frame data ininya. Kalau value count ini kan hasilnya kan bukan frame, hasilnya array ya. Kita bisa kembalikan ke bentuk frame, yaitu struktur datanya dipandas supaya bisa diolah. Nah, ini juga sama, ini kita bisa ubah. Nah, kita ubah. Kalau kita sudah berbentuk frame, kita ingin namanya nggak drive wheel tapi jadi value counts. Nah, ini sama dengan tujuan yang tadi ya, yaitu mau mengelompokkan pakai value counts. Ini mau melihat data seperti tadi yang ini, yang drive wheel, tapi yang mau dilihat adalah engine lokasi mesinnya, location-nya. Nah, oke, itu percobaan pertama. Ya, Anda cobakan aja ya. Ini Anda cuma nyoba-nyoba, tapi Anda amatin ya waktu nyoba ya. Run gitu dia aman. Sekarang percobaan 2, ini masih data understanding. Ya. Nah, sekarang kita ke percobaan 2. Nah, di percobaan 2 ini ya. Percobaan 2, oke. Nah, di percobaan 2 ini Anda diminta mendownload data dari kaggle.com. Nah, sehingga berarti Anda wajib buat akun di Kaggle. Ada yang sudah punya akun di kaggle.com? Halo? Ada yang sudah punya akun? Pak. Belum, Pak. Belum. Nah, Anda buat Belum, nanti Pak. ya di Kaggle ya. Websitenya kaggle.com. Kaggle.com. Ini di enter. Ya, buat akun sama lah kayak Anda buat di Google, buat akun. Ini orang IT atau buat akun nanti. Tidak usah saya ajari lah. Nah, ini saya masuk, ini saya udah ada ini akunnya saya. Saya di Kaggle lah. Anda buat aja ya pakai. Saya kayaknya buatnya langsung pakai Gmail saya. Oke. Nah, setelah kita buat, kita bisa cari. Ini kan ada kita Anda mendownload file ini, file EPL Gold Score ini. Nah, ini ambil aja nih. Coba cari aja ya, cari copy ya. Cari di sini dia. Cari, nah pasti ya. Saya enter ya. Mana dia? Ada nggak? Ini dia. Ada dia. Di sini tadi ya. Di sini ya. Nah, ini kita klik. Nah, Anda tinggal download aja. Ini kan ada 5. Yang disuruh yang mana? Ini kan ada 5 file tentang apa ini? Tentang top 5 liga Eropa itu kan yang top-topnya kan. Jadi 5 liga di Eropa yang paling top. Ya, ini Liga Inggris, ada La Liga Spanyol gitu ya. Yang diambil, yang dimintakan yang EPL ya. Liga Primer ya. Mana dia? Yang cobaan 2. Ini liga ini ya. Ini download aja nih. Ini klik ini. Klik. Nah, di sini ada downloadnya. Klik yang ini download. Nah, download, letakkan ke direktori Anda ya. Di download, saya save. Saya letakkan direktorinya tadi di di mana tadi?
Ini direktori Anda ya, ini direktori saya di sini. Anda pagi ya, sini dengan di percobaan. Nah, di sini download ke sini. Oh, namanya arsip 2 zip ya. Nah, saya download. Oh, kalau gini dia download semua ya, nggak apa-apa ya. Saya download semua nih. Ke sini tadi ya. Ini tadi dia, arsip ya. Saya ekstrak. Saya ekstrak here. Wah, ini 5-5-nya di sini ada. Jadi setelah saya download ada 5 file CSV baru ya. Ini ada Bundes ya, Bundesliga, ini FPL, ini La Liga, ya, ini Ligue ya, Liga Spanyol kali ya, ya gitu ya. Yang mau kita pakai kan ini ya, ini dia mau kita pakai. Nah itulah yang setelah ini ada dan harus berada di direktori yang sama kan, yang percobaan 2 tadi. Ini kan direktorinya udah sama. Kalau nggak sama nanti nggak dikenal. Barulah cobakan itu yang percobaan 2 nih. Baru cobakan percobaan 2 ya dari atas. Kan udah ada tadi ya. Udah ada di run. Nah, oh ya, ini di run tapi belum dilihat ya. Perintah head-nya di bawah ya. Untuk melihat datanya kan pakai head tadi ya, head 5 ya. Ini bukan 5-1, karena di sini dikasih angka 1. 1 data teratas ya. Oh, berarti yang paling banyak mengumpulkan si Harikane. Saya mau lihat 3 besar. Ini La Liga ya, Liga Primer ya. Kurung. Saya mau lihat 3 besar. Oh, ternyata di musim lalu yang paling banyak Harikane, kedua si Salah, ketiga si Bruno. Harikane dari Tottenham, Liverpool, MU ya, Manchester. Ini banyak data yang lain ini. Ini nggak pernah dapat kartu. Wah, ini berarti pemainnya bersih yang 3 besar ini. Nggak pernah dapat kartu. Tapi si ini pernah dapat kartu kuning si Harikane. Nggak pernah dapat kartu merah tapi pernah dapat kartu kuning. Assist, ini assist berarti dia rajin menggolkan, rajin juga ngasih temannya untuk menggolkan. Wah, si Salah assist-nya kecil ya. Menggolkan berapa dia? Menggolkan 2-2 tapi dia ngasih operan cuma 5. Gitulah. Ini 5 ya. Kalau Anda ini Anda buat 10 bisa. 10 teratas. Wah, 10 teratas ya. Siapa ini? Ya, itulah ya. Di bola lah ya. Oke, itu datanya tadi. Datanya diambil dari mana? Dari sini. Nah, Anda bisa dapat itu data-data terbaru tentang COVID, tentang Anda bisa olah gitu untuk tugas-tugas atau untuk belajar data mining ya, daripada datanya Anda bingung nyari, cari aja di Kaggle, di kaggle.com. Oke. Tempat nyari yang lain data Anda bisa cari nggak hanya di Kaggle ya, bisa cari di Uci ya, saya biasanya di Uci atau nantilah kita coba di tempat yang lain. Nah, ini yang lain ini ada coba aja nih. Mana yang cobaan 2 tadi ya. Nah, ini yang paling bawah, ini kalau tel itu paling bawah ya. Jadi yang paling sedikit menggolkan, yang dia menggolkan tapi paling sedikit. 1 cuma dia menggolkan. Siapa ya? Ya, inilah Iris. Kemudian kita tetap harus kita coba ini data type-nya, tipe datanya. Dari berapa tadi? Dari berapa tadi ya? Ini tipe jumlah ininya berapa? Ya, pakai describe nanti ya, ketahuan ya, jumlah ini. Oh, enggak juga ya. Jumlah itemnya ada berapa itu? Saya kalau mau lihat jumlah item biasanya saya pakai info. Ini ada info ya, DF info ya. Ini ketahuan nih, ada jumlahnya 19 ya, 19 kolom. Jumlah pemainnya 522. Datanya bagus, bersih, lihat. 5522 semua. Enggak kayak tadi yang data di sini tadi kan ada yang 1 nggak bersih. Jadi di sini nggak ada DF info ya. Padahal DF info itu sering digunakan juga untuk data understanding. Jadi ada DF type, DF describe, DF info satu lagi.
Nanti Anda tambahkan aja ya, supaya Anda bisa tahu di DFIPO itu cukup banyak juga informasi yang bisa kita lihat ya. Selain tipe, ada yang nggak yang datanya yang kosong, ya, dengan jumlah kolomnya kita tahu kan ada 19 kolom. Oke, ini tadi yang describe tadi ya, yang data statistik tadi. Wah, player name. Kok ini sini muncul si Haritane ya? Oh ya, yang top ya. Ya. Paling banyak menggolkan si Haritane. Wah, gol ya, jumlah gol. Jumlah gol rata-rata 1,8 dari jumlah pertandingannya ada berapa ya? Jumlah pertandingannya ada 19. Ya, 19 ya. Ya, rata-rata ini. Oke. Nah, ini nanti Anda jalan-jalankan aja. Jalankan tapi Anda harus tahu fungsinya ini sum berarti untuk mentotalkan. Ini untuk ini melihat variasi. Ini melihat standar deviasi. Ini melihat kuartil yang 75. Ini melihat tabel frekuensi yang tadi ya. Ini melihat rata-rata deviasi gol, melihat rata-rata jumlah gol. Wah, jumlah gol rata-rata Arsenal 1,9. Yang paling banyak itu rata-ratanya 8 nih. Arsenal. Oh, Arsenal lawan Newcastle. Ini berarti mungkin ada yang 8-0 dulu ya. Nah, ini rata-rata ini. Nah, gitu. Itu namanya data understanding. Untuk tugas Anda klik ini tugas. Anda baca ya. Untuk tugas yang Anda kumpulkan nanti tugas ya. Nah, untuk tugas. Nah, ini tugas. Jadi tugas Anda mendownload file, Anda cari file, nama filenya iris species. Anda download. Nah, dengan situ nanti ini Anda lakukan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi beda data aja ya. Oh, nama filenya iris DSP ya. Anda silakan mau Anda download dari Kaggle, tadi kan Kaggle ya. Dari Kaggle atau bisa juga dari sini nih. Nah, dari ArcGIS selain Kaggle. Kalau ini yang Uci namanya Uci ya. Uci ini nggak perlu buat akun ya. Anda bisa langsung cari. Anda cari di sini ya. Bisa langsung di-download ya. Ini juga gratis ini dari website luar juga ya. Itu untuk tugasnya. Ini tugasnya ini ada berapa ya? Ada isi yang kosongnya ya. Tugasnya ada 27. Ya. Anda upload nanti tugasnya ke sini. Tugasnya Anda upload ke sini. Ke sini. Saya mau lihat ini tugas yang minggu lalu ya. Tugasnya Anda upload ke sini. Oke. Ke sini saya buatkan yang baru ya. Tugasnya percobaan 5. Pertemuan ya, salah. Pertemuan 5. Percobaan apa kita sekarang? Data understanding. Ya, ini dia. Yang Anda kumpulkan adalah file Jupyter-nya. Kalau ini kan file doc kemarin ini file Jupyter. Upload file Jupyter ya. Oke, sambil nanti ada upload ya. Sambil saya mau lihat tugas yang lalu. Wah, ini ya. Tugas pertama yang ngumpul 48. Tugas kedua yang ngumpul 44. Tugas ketiga 43. Tugas keempat baru 20. Oke, segera ya. Nah, sebelum saya tutup nanti ini. Ini udah ada lagi pertemuan 5 ya. Saya bisa tahu ini Anda siapa yang tugasnya baru ngumpul. Ya, sebaiknya segera ya. Karena kalau enggak nanti saya kan bisa cek ini di sini. Nah, saya bisa cek. Ini. Ada nggak yang baru ngumpul terakhir ini yang ngumpul pertemuan yang tugas 1? Saya cek ke bawah. Ada. Wah, banyak lagi ya. Belum ya? Belum. Oh, ini. Ini supaya tahu aja ya. supaya Anda jangan menunggu ngumpul tugas. Ini si Erwin dia baru ngumpul pertemuan 2. Tadi jam 9 sambil kuliah, sebelum kuliah dia. Si Ardi, ini pertemuannya. Ada yang baru ngumpul pertemuan 1 ada nggak ya? Oh, ini. Si Dimas Iskandar ngumpul pertemuan 1 dia baru tanggal 23 minggu lalu. Nah, segera aja ya. Jadi tugasnya segera dikumpulkan. Oke, itu kuliah kita.